masuk pada materinya nih. Karena materi kita keagungan Al-Quran, suara Al-Quran ya. Otak manusia adalah panglima bagi tubuh. Tubuh kita ini diatur Bapak sekalian, gerakannya diperintah, dikontrol oleh otak. Gerakannya dikontrol oleh saraf-saraf motorik di otak yang menggerakkan. Gerakan ini dari mana? Sensor. Sensorik. Ya, saraf sensorik dan motorik. Sensor pada mata ini melihat. Anda semangat, saya juga jadi semangat. Itu contoh. Kalau semuanya tidur, kira-kira saya semangat enggak? Enggak ada semangat. Enggak ada yang mencatat semua gini. Saya enggak semangat, Muslim. Tapi kan Anda semangat, nampak kurius di matanya, saya juga jadi semangat. Sensorik ke otak, motorik mengeluarkan gerak. Baik ya. Otak sadar otak bawah sadar di belakang. Ya, yang depan ini adalah frontal lobe, otak sadar. Yang mengambil keputusan itu otak bagian depan, frontal lobe. Di belakang ini adalah otak bawah sadar. Bapak sekalian, ya. Otak bawah sadar itu 80% lebih, yang sadar 20%, 12 sampai 20%. Ini Bapak mengunyah lambungnya ya. Darah mengalir, narik napas, mata mengedip, ini tanpa sadar Anda lakukan. Ya, 80%. Sisanya 12% Allah kasih manusia untuk berpikir, diambil atau tidak. Itu 12%. Ini ilmiah. Secara ilmiah begitu maksudnya. Jadi yang dihisab itu ini. Yang 12%. Ubun-ubun bahasa Indonesianya. Maka di Amerika Pak, kalau ada residivis, penjahat yang berulang-ulang itu dicopot ubun-ubunnya. Namanya cuci otak. Ya, dihilangkan otaknya, akalnya, sehingga dia menjadi tunduk mengikuti tuannya yang mencucinya. Bapak sekalian, itulah akal manusia yang merupakan software bagi otak. Jadi otak ini hardware, softwarenya akal. Ingat nggak? Tahu nggak? Akal itu bentuk softwarenya apa? Suara juga, Bapak sekalian. Mikir kan? Ini puasa lanjut nggak ya? Di sini tuh. Itu suara juga. Mata melihat makanan, takwa menyuruh puasa, nafsu ingin makan, di sini mikir. Ini lanjut nggak ya? Nah, Bapak sekalian, bentuk suara kan? Suara 1, suara 2, suara 3, malaikat dan setan, jadi 5 suara. Kalau nggak sejalan, pusing nggak? Pusing terus kalau nggak sejalan. Kalau salah tujuan juga pusing terus, karena tujuannya kenyamanan yang 4, nafsu yang 4. Lanjut Mas. Simpulan lagi, penyakit rohani itu di dalam kolbu manusia berbentuk suara. 1, gangguan pada jiwa. Yang kedua, gangguan pada syaitan. Sebentar ya. Ini keduanya suara, hanya saya pisahkan. Jiwa ini tadi psikis atau nafs. Setan ini adalah setan korin yang dimaksudkan, yang ada dalam tubuh setiap manusia. Hanya Bapak sekalian, yang menjadi masalah ketika muncul setan lain dari luar, setan sihir, jin nasab. Ini menambah volume kekuatan ruh jahat. Jadi tidak hanya ada ruh kita, tapi ada ruh jahat. Bahasa psikologisnya disebut bipolar disorder. Ada 2 polar, 2 kubu. Maksudnya itu 2 kepribadian ganda. Gitu. Kepribadian diri kita dan kepribadian setan yang berubah-ubah. Anxiety siapa tadi? Anxiety disorder sama ya, kepanikan yang tiba-tiba, panic attack. Itu reaksi-reaksi jiwa atau rasa. Orang yang mengalamilah yang memahami. Ini rasa, ini diri saya, ini bukan. Nah, yang bukan diri Anda itu setan. Tapi pertanyaannya, kenapa setan itu ada pada diri Anda? Karena jiwa Anda sama seperti setan. Ini kenyataan pedihnya. Kenapa? Setan tidak akan tinggal lama dan betah kalau tidak sejalan. Gitu Pak. Jangan kan di dalam satu jiwa. Ini Bapak berdua bersahabat nih, kenalan, temenan. Nggak bisa 5 tahun, 10 tahun Pak, kecuali sejalan. Betul? Ya, kecuali sejalan. Soulmate. Jiwanya satu tujuan. Jadi berdekatan. Subhanallah wasallam.
Ya, kata Nabi, ruh itu seperti pasukan yang saling mengenal. Dia akan bersama ketika sekupu dan akan saling mengingkari, berpisah ketika tidak sesamaan. Begitu Pak ya. Oke, Wasilian. Seorang TNI, bajunya tahu kan seragamnya, bertemu dengan tentara Myanmar misalnya di sebuah hutan. Nggak bakal lama dia, kecuali bertemu dengan TNI juga. Ada tanda pengenalnya. Begitu, maka ruh jahat tidak akan tinggal lama kalau tidak ada nafsu yang juga jahat. Jahat menurut Allah itu bagaimana? Tersesat. Tujuannya adalah di muka bumi ini, bukan ke akhirat sana, begitu. Yang tujuannya ke akhirat sana apa? Jiwa apa takwa? Takwa atau ruh kita itu ke sana. Maka kalau jiwa kita sudah mutmainnah, sudah dikalahkan tadi dengan mujahadah, sudah ditundukkan ya dengan amal-amal soleh, maka dia akan mendorong takwa kita. Di situ jiwa nyaman dengan takwa, setan sendirian. Di sana dia kalah. Kita lanjutkan ya, ini tentang suara nih. Jangan lupa, intinya penyakit rohani itu ada dua, ada jiwa manusia dan ada setan. Kalau ruh itu memang sehat. Kalau ada ruh yang jahat, berarti ruh jahat dari luar atau setan.